Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembahasan fundamental matematika, di mana setelah kita membahas pada video sebelumnya tentang pengukuran dispersi, maka yang kita bahas hari ini tentang korelasi. Ya. Korelasi adalah metode statistik untuk mengetahui keberadaan hubungan antar variabel. Ya. Jadi kalau kita kadang ketika kita mempunyai sebuah data dan data itu memiliki beberapa variabel, maka di sini kita bisa mencari hubungan antar variabel tersebut, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari korelasinya antar variabel di sini. Jadi korelasi akan menjadi pelengkap informasi bagi persamaan yang dihasilkan dalam analisis regresi, ya. Sedangkan analisis korelasi itu digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan tingkatan dan arah hubungan antar dua variabel. Ya. Nanti akan kita perjelas dengan contohnya di sini. Jadi intinya dari korelasi apa? Inti dari korelasi ini adalah untuk mengetahui keberadaan hubungan antar variabel. Dan di sini kita bisa menggunakan analisis korelasi untuk apa? Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel tersebut. Ya. Dan di sini dalam analisis korelasi ini ada dua jenis variabel yang digunakan. Ya, yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable. Apa itu? Adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Dan biasanya disimpulkan dengan huruf X, ya. Jadi variabel bebas ini ya nilainya itu tidak bergantung pada variabel yang lainnya, ya. Nilainya ya nilai sendiri seperti itu. Sedangkan yang kedua itu adalah variabel terikat, ya, atau dependent variable. Apa itu? Adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimpulkan dengan Y. Artinya apa? Artinya variabel terikat itu nilainya akan tergantung pada nilai variabel lainnya, yaitu variabel bebasnya. Sehingga dikatakan variabel terikat, ya, karena dia terikat dengan nilai dari variabel bebas yang mempengaruhinya, seperti itu. Contoh misalkan, ya, contoh tentang korelasi. Jika sebuah komputer dengan kapasitas penyimpanan 1 terabyte dihargai 10 juta. Ya. Sebuah komputer dengan kapasitas penyimpanan 1 terabyte itu dihargai 10 juta. Sedangkan komputer dengan kapasitas penyimpanan 500 GB atau setengah terabyte itu dihargai 5 juta. Nah, dari sini apa yang bisa kita dapat? Ya. Pertama, di sini ada variabel yang namanya kapasitas penyimpanan. Ya. Yang kedua, variabel yang kedua adalah harga. Ya. Variabel pertama adalah kapasitas penyimpanan dan variabel yang kedua adalah harga. Dari dua variabel ini, mana yang termasuk variabel bebas, mana yang termasuk variabel terikat? Mana yang disebut sebagai independent variable, mana juga yang disebut dengan dependent variable. Dari informasi di atas, menandakan terdapat korelasi antara kapasitas penyimpanan dengan harga komputer. Atau dengan kata lain, kapasitas penyimpanan itu mempengaruhi harga komputer. Ya. Jadi, kalau kita lihat dari sini, yang dipengaruhi itu adalah harga komputer. Dipengaruhi oleh apa? Oleh kapasitas penyimpanan. Sehingga dapat dikatakan kapasitas penyimpanan ini itu disebut dengan variabel bebas, ya, atau variabel independen. Karena nilai dari variabel ini itu tidak dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Sedangkan harga komputer itu disebut dengan variabel terikat atau dependent variable, karena harganya ini, ya dalam kasus ini, harga komputer ini dipengaruhi oleh kapasitas penyimpanan. Ya. Semakin tinggi kapasitas penyimpanan,
dalam kasus ini maka harga komputer juga akan semakin tinggi. Ya. Itu contoh analogi untuk mengetahui tentang korelasi, kemudian variabel bebas dan variabel terikat di sini. Macam-macam korelasi, misalkan ada dua variabel ya, X dan Y. Ya. X ini tadi sebagai variabel bebas atau independen, sedangkan Y adalah variabel terikat atau dependen. Dan keduanya memiliki korelasi atau mempengaruhi satu sama lain. Maka, jika nilai X meningkat dan Y juga meningkat, maka dapat dikatakan X dan Y memiliki korelasi yang positif. Jadi korelasi positif itu adalah jika X meningkat, maka Y juga meningkat. Maka itu disebut dengan korelasi positif ya. Tadi seperti contohnya yang harga komputer dan yang dipengaruhi oleh kapasitas penyimpanan. Jadi semakin tinggi kapasitas penyimpanan, maka harga komputer juga akan semakin mahal. Maka korelasi yang ada disebut dengan korelasi yang positif tersebut. Kemudian berikutnya, jika nilai X meningkat dan Y menurun, maka dapat dikatakan X dan Y memiliki korelasi yang negatif. Ya. Jika variabel bebasnya itu meningkat dan mempengaruhi menurunnya variabel Y atau variabel terikatnya, maka dapat dikatakan korelasinya adalah korelasi yang negatif seperti itu. Kemudian yang ketiga, macam-macam korelasi yang ketiga, jika tidak terdapat pola hubungan nilai di antara keduanya, maka dapat dikatakan X dan Y tidak memiliki korelasi sama sekali, ya. Seperti itu. Maka ketika kita melihat beberapa definisi ini, maka nanti pasti akan ada yang namanya sebuah nilai, ya. Sebuah nilai di mana nilai itu bisa dikatakan atau bisa digunakan untuk apa? Untuk mengambil kesimpulan apakah korelasinya itu positif, negatif, atau tidak memiliki korelasi sama sekali. Seperti itu di sini. Kemudian dalam membahas tentang korelasi, maka di sini ada yang namanya diagram pencar. Apa itu? Diagram pencar atau diagram serak atau yang kita sebut dengan scatter plot itu adalah suatu alat berupa diagram yang digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya korelasi antar dua variabel ya, variabel X dan Y yang berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel-variabel tersebut. Jadi kalau kita ingin melihat korelasi dari X dan Y ya, maka kita bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan diagram pencar atau scatter plot seperti ini. Ini contohnya ya. Contohnya ini ada sumbu X sama sumbu Y. Ya. Jadi ketika korelasi itu menunjukkan korelasi yang positif, maka nanti sebaran datanya ini itu akan menaik ke kanan atas di sini ya. Ya, jadi ke sini itu berarti dia menunjukkan apa? Korelasi yang positif seperti ini. Tapi kalau gambarnya itu seperti ya dari kiri atas ke bawah kanan di sini, berarti dia menunjukkan apa? Menunjukkan korelasi yang negatif ya. Dan biasanya kalau ada korelasinya itu pasti datanya itu akan apa? Mendekati gini ya, akan berada di sekitar garis ini. Kalau kita tarik garis, maka nanti datanya akan ada di sekitar garis ini. Tapi ketika ada data yang menyebar seperti ini tidak bisa diambil garisnya, maka dapat dikatakan ya data yang ada di sini itu tidak ada korelasinya sama sekali di situ. Jadi ini penggambaran korelasi dengan menggunakan scatter plot di sini. Oke, contoh penggambaran dari diagram pencar atau scatter plot. Misalkan di sini ada hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan sebuah perusahaan. Misalkan biaya iklan 0,50, maka hasil penjualannya atau biaya penjualannya atau hasil penjualannya adalah 5, kalau 1 10 dan seterusnya seperti ini. Dan di sini kita disuruh apa? Disuruh membuat diagram pencar dari data-data ini. Dan kemudian kita disuruh melihat
jenis korelasi yang terjadi antara biaya iklan dengan hasil penjualannya di sini. Ya, ini hasil penjualan ya, bukan biaya penjualan di sini. Dan untuk membuat diagram pencariannya, kita bisa menggunakan tools, contohnya adalah Microsoft Excel, itu kita bisa membuat scatter plotnya. Jadi kalau kita gambar nanti akan jadi seperti ini hasilnya. Contoh hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan sebuah perusahaan. Scatter plotnya jadi seperti ini ya. Ini biaya penjualan, ini hasil penjualan, terus ini ada biaya iklannya. Jadi kita lihat di sini ya, gambarnya tadi dia itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas ya. Ketika ada gambar seperti ini, maka jenis korelasinya disebut korelasi yang positif ya, karena dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya apa? Semakin tinggi biaya iklan, maka semakin tinggi hasil penjualannya ya di sini. Itu ketika kita ingin menggambarkan korelasi dengan menggunakan scatter plot ya, atau diagram pencar di sini. Nah tadi untuk menentukan ada tidaknya korelasi itu kita bisa menggunakan sebuah nilai. Nilai itu disebut dengan nilai koefisien korelasi. Karena dari nilai itu nanti kita bisa menentukan apakah korelasinya itu tinggi, sedang, kecil, atau selain dari itu. Nilai koefisien korelasi atau R ya. Koefisien korelasi sederhana merupakan indeks atau bilangan yang dapat digunakan untuk mengukur keeratan, apakah kuat, lemah atau tidak ada hubungan antar variabel. Jadi nanti ketika kita mendapatkan nilai koefisien korelasi dari hubungan antar variabel, maka kita bisa menentukan apakah nilainya korelasinya itu kuat, lemah, atau tidak ada ya, dengan menggunakan nilai koefisien korelasi ini. Dan nilai koefisien korelasi ini memiliki rentang nilai antara negatif 1 dan plus 1. Jadi antara min 1 dan 1. Jika R atau nilai koefisien korelasinya mendekati negatif 1, maka kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang negatif ya. Jadi kalau korelasi negatif itu adalah jika nilainya mendekati minus 1. Jika R mendekati plus 1, maka kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang positif. Jadi tadi dapatkan korelasi yang positif ya jika nilai koefisien korelasinya atau nilai R-nya itu mendekati positif 1. Dan jika R sama dengan 0, ya, atau nilai koefisien korelasinya sama dengan 0, maka kedua variabel tersebut tidak berkorelasi secara linear atau dapat dikatakan tidak ada hubungan antar dua variabel tersebut. Dan untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel, berikut ini nilai-nilai dari koefisien korelasi ya. Jika R sama dengan 0, maka tidak ada korelasi. Jika 0 kurang dari R, R kurang dari 0,2, maka korelasinya sangat lemah. Ya. Jadi kalau R-nya antara 0,2 sampai 0,4, maka disebut dengan korelasinya rendah. Kemudian antara 0,4 sampai dengan 0,7, maka korelasinya cukup. Kemudian jika nilai R-nya antara 0,7 dan 0,9, maka korelasinya disebut korelasi yang tinggi atau yang kuat. Ya. Kalau nilai koefisien korelasinya itu antara 0,9 sampai 1, maka korelasinya adalah korelasi yang sangat kuat di sini. Dan jika R-nya sama dengan 1, maka korelasinya adalah korelasi yang sempurna. Dan untuk mencari nilai koefisien korelasi, kita bisa menggunakan salah satu rumusnya adalah yaitu rumus untuk koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Jadi kalau kita mempunyai data berbentuk interval atau rasio, maka kita bisa menggunakan koefisien korelasi Pearson ya. Untuk apa? Untuk mengukur keeratan atau korelasi antar dua buah
variabel. Dan yang digunakan adalah metode produk momen. Rumusnya seperti ini, ya. Rumusnya memang agak panjang, ya, seperti ini. Ini X ini adalah nilai dari untuk variabel X, ya, variabel independennya, variabel bebasnya, sedangkan Y ini adalah variabel dependennya atau variabel terikatnya. Kayak tadi misalkan pada contoh tadi ada yang berhubungan dengan kapasitas penyimpanan dan harga komputer. Maka X ini adalah untuk apa? Untuk mewakili variabel kapasitas penyimpanan, ya. Sedangkan Y ini mewakili variabel harga komputer. Jadi kalau kita sudah punya data, baru kita hitung, ya, kita hitung korelasinya menggunakan rumus ini. Jadi ini N adalah jumlah datanya dikali dengan total X kali Y dikurangi total X kali total Y. Dan seterusnya seperti ini. Contoh mencari koefisien korelasi menggunakan metode produk momen persen di sini, ya. Berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dari hasil panen padi untuk 5 kali percobaan. 5 kali percobaan berarti N-nya sama dengan 5. Ini X-nya 3, maka Y-nya 12. X-nya 6, Y-nya 23. X-nya 4, Y-nya 9, Y-nya 24. X-nya 10, Y-nya 26. Dan X-nya 13, Y-nya sama dengan 28. Dari data ini kita disuruh mencari korelasi antara pemupukan, yaitu X, dengan hasil panen padi, yaitu Y, dengan menggunakan koefisien korelasi persen. Dan kita disuruh untuk mencarikan koefisien korelasinya dan sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Ya. Untuk penyelesaiannya, N-nya sama dengan 5, yaitu 5 kali percobaan, karena tadi dalam soalnya adalah 5 kali percobaan. Maka untuk mempermudah kita bikin tabel seperti ini, ya, untuk mempermudah perhitungannya. Ini X tadi untuk adalah pemupukannya dan Y adalah hasil panennya, ya. X ini untuk variabel independennya, sedangkan Y untuk variabel dependennya. Kemudian ini kita cari X kuadrat, ya, X kali X, terus kita cari Y kuadrat atau Y kali Y, dan kita cari X kali Y-nya, ya. X kali X berarti ya 3 kali 3 9, ya. Y kali Y berarti ya ini Y-nya 12, berarti 12 kali 12 sama dengan 144. Dan X kali Y, maka 3 kali 12, hanya 36. Kita cari semuanya, terus kita jumlahkan, ya. Ini jumlah dari X adalah 41, jumlah dari Y adalah 113, jumlah dari X kuadrat adalah 395, jumlah Y kuadrat adalah 2709, dan jumlah X kali Y adalah 1014. Setelah dapat, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus korelasi persen tadi, ya. Seperti ini, ya. N adalah 5, N-nya 5, kemudian total dari sigma XY artinya ini, ya, total dari X kali Y-nya yaitu 1014 di sini, dikurangi total dari X-nya adalah 41, dikali dengan total Y-nya adalah 113, ya. Kita masukkan semuanya ke dalam rumus ini dan kita hasilnya adalah 0,91. Artinya apa? Artinya korelasi antara pemupukan dengan hasil panen itu sebesar korelasinya R-nya besarnya adalah 0,91. Artinya apa? Artinya jenis korelasinya adalah korelasi yang positif dan sangat kuat, ya. Positif, ya, karena nilainya mendekati 1, dan sangat kuat karena nilai R-nya antara 0,9 sampai dengan 1. Jadi itu contoh mencari koefisien korelasi persen, ya, untuk data-data yang sifatnya berupa interval ataupun rasio di sini. Kita bisa menggunakan korelasi persen. Jadi tadi dari contoh ini kita sudah ketahui, ya, bahwasanya jenis korelasinya regular dan positif dan sangat kuat karena nilai R-nya adalah 0,91. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pemupukan bertambah, maka hasil panen pun akan naik, ya, kalau kita menggunakan data yang ada di sini. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, ya, contoh kedua untuk mencari
koefisien korelasi persen. Misalkan sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara banyaknya pengambilan SKS oleh seorang mahasiswa dengan IPK yang diraihnya dalam satu semester. Berarti SKS yang diambil itu sebagai variabel bebasnya atau independent variable, sedangkan IPK-nya adalah variabel terikat atau dependent variabelnya. Oleh karena itu, diambil 10 sampel mahasiswa dengan data sebagai berikut. Ya. Jadi mahasiswa A, variabel 1 atau variabel X-nya atau variabel independennya itu atau SKS yang diambil adalah 20 dan IPK yang didapat adalah 3,1. Mahasiswa B, SKS yang diambil 18, variabel yang didapat adalah IPK-nya adalah 4,0 dan seterusnya. Nah, dari ini nanti kita akan bikin tabel untuk mempermudah perhitungannya nih, kita bisa mencari koefisien korelasi persen atau nilai R dari hubungan antara SKS yang diambil dengan IPK yang diraih oleh mahasiswa dalam satu semester. Jadi seperti ini, X ini adalah jumlah SKS yang diambil, kemudian Y adalah IPK yang diraih dalam satu semester. Ini X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Ya, sama ya, kita cari, kemudian kita totalkan, baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya untuk mencari koefisien korelasinya. Hasilnya adalah 0,223. Ya, artinya apa? Artinya terdapat korelasi positif antara jumlah SKS yang diambil dengan besaran IPK yang didapat oleh seorang mahasiswa. Dan korelasinya itu dari dua variabel adalah korelasi yang tidak terlalu kuat karena nilainya cuma 0,223 ya. Jadi meskipun dia terdapat korelasi positif tapi ya korelasinya tidak terlalu kuat. Jadi ini adalah contoh mencari koefisien korelasi persen. Nih. Selain menggunakan koefisien korelasi persen, kita juga akan belajar tentang koefisien korelasi rank Spearman. Ya. Koefisien korelasi rank Spearman adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur kearatan hubungan antar dua variabel yang datanya berbentuk ordinal, ya, data bertingkat atau data ranking. Kalau tadi kan untuk yang Pearson itu kan untuk datanya berupa interval atau rasio. Nah, kalau ada data berupa ordinal, data bertingkat atau data ranking, maka kita bisa menggunakan korelasi rank Spearman untuk mencari korelasinya. Rumusnya adalah seperti ini ya. Ini rank Spearman itu sama dengan 1 dikurangi 6 kali delta D kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. Di mana RS adalah koefisien korelasi rank Spearman-nya, D ini adalah selisih dalam ranking. Ya, selisihnya. Sedangkan N adalah banyaknya pasangan rank-nya. Untuk menghitung koefisien korelasi rank Spearman dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkahnya adalah pertama apa? Nilai pengamatan yang akan diukur itu diberi ranking dari terkecil sampai yang terbesar. Ya. Dari terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau nilainya paling kecil ya ranking 1, kemudian berikutnya ranking 2, 3, dan ranking terbesar ya berarti dia akan disematkan kepada nilai pengamatan yang paling besar. Dan kemudian setiap pasangan ranking itu akan dihitung apa? Akan dihitung perbedaannya. Kemudian perbedaan setiap pasang ranking itu akan dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Baru kita bisa mencari nilai rank Spearman-nya dengan menggunakan rumus tadi. Ya. Langsung aja ke contoh untuk mencari koefisien korelasi rank Spearman. Misalkan ada data berikut mengenai nilai matematika dan statistika. Ya. Maka hitunglah koefisien korelasi rank-nya dan sebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Ya, ini untuk nilai matematika dan ini untuk nilai statistiknya. Ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberi ranking ya, ranking untuk nilai ya, nilai yang mulai dari terkecil sampai ke yang terbesar. Dan untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan tabel seperti ini ya. Ini nilai X untuk nilai matematika, Y untuk nilai statistikanya. Ini ranking X ya.
Ini nilai yang terkecil dia mendapat ranking 1, terkecil kedua, 2, dan seterusnya. Dan nilai terbesar mendapatkan ranking yang terbesar. Ini untuk ranking X ya. Sama halnya di ranking J ini ya. Ranking J ini J untuk yang terkecil adalah 61. Ya. 61, kemudian yang kedua adalah 62 dan seterusnya. Lah D ini adalah selisih rankingnya. Selisih ranking dari mana? Misalkan di sini. Ini ada pasangan X dan Y ya, 82 dan 79. 82 itu rankingnya 8, 79 rankingnya 6. Maka selisihnya adalah X 8 dikurangi 6 ya, sama dengan 2. Sama dengan hal ini misalkan di sini ya. Di sini 89 itu rankingnya adalah 10 dan 84 rankingnya 9. Maka selisihnya adalah 10 dikurangi 9 ya, sama dengan 1. Nah, kemudian semua selisih ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. 2 kuadrat sama dengan 4, negatif 2 kuadrat sama dengan 4 dan seterusnya, baru hasil kuadratnya kita jumlahkan. Nah, nanti di sini baru kita masukkan ke dalam rumus korelasi rank Spearman untuk mencari nilai koefisien korelasinya. Jadi hasilnya seperti ini ya, 6 dikali delta D kuadratnya adalah 22, berarti 6 kali 22 dibagi N ya. Ini jumlah rankingnya ada 10 ya. Dikali N kuadrat min 1. Sehingga hasilnya adalah 0,8667 ya. Didapat nilai korelasinya adalah 0,867. Artinya apa? Artinya terdapat korelasi positif yang kuat antara dua variabel tersebut di situ. Itulah contoh untuk apa? Untuk mencari koefisien korelasi rank Spearman yang digunakan untuk data yang sifatnya atau tipenya data yang bersifat ordinal ya, yang bertingkat atau ada rankingnya di sini. Oke, jadi itu pembahasan kita hari ini tentang korelasi ya. Tentang korelasi di mana tadi kita sudah menggunakan dua buah metode untuk mencari nilai koefisien korelasi. Yang pertama menggunakan Pearson, itu untuk data yang berupa data interval atau rasio. Kalau datanya berupa data ordinal, kita menggunakan nilai koefisien korelasi rank Spearman. Oke, sampai di sini kurang lebih semua maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.